Wir als Österreich sind extrem stolz, dass wir hier bei diesem Finale dabei sein dürfen. Das ist mehr als ein Traum, aber ich glaube, wir haben es als Mannschaft verdient. Wir sind das einzige Team. Satu lagi pasukan Indonesia yang mana ada banyak heritage players ni yang juga banyak pada ketika ini berpangkalan di Eropah tetap walaupun ramai di liga-liga yang lebih bawah. Kemudiannya ada seorang Bukan tanpa alasan, Indonesia tampil luar biasa di kualifikasi, bahkan mampu mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Didukung media Timur Tengah, bahkan Presiden Asian Football Confederation yaitu Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah ikut bersuara. Ia menegaskan slot Asia harus tetap milik Asia. Lalu kenapa Italia tiba-tiba direkomendasikan dan apakah ini keputusan murni atau ada sesuatu di balik layar? Mari kita simak video selengkapnya yang bikin negara Eropa kini malu terhadap Asia, terutama Indonesia. Dunia sepak bola sedang diguncang oleh isu panas. Kemungkinan Iran tidak tampil di Piala Dunia 2026 dan posisinya digantikan oleh Italia. Masalahnya bukan sekedar pergantian, tapi soal keadilan zona. Iran adalah wakil Asia, sementara Italia jelas dari Eropa. Media seperti Al Jazeera langsung bereaksi keras. Mereka menyebut ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal ketidakadilan sistem global. Karena jika satu slot Asia diambil oleh Eropa, maka Asia kehilangan haknya dan ini bisa menjadi preseden berbahaya ke depan. Media Timur Tengah tidak tinggal diam. Dalam Lapira menegaskan jika Iran keluar maka penggantinya harus dari Asia. Bukan hanya soal aturan, tapi soal harga diri sepak bola Asia. Dan disinilah nama Indonesia mulai mencuat, bukan sekedar wacana, tapi berdasarkan performa nyata di lapangan. Siapa sangka nama Indonesia kini dibicarakan di level internasional sebagai kandidat Piala Dunia. Kenapa? Karena performa yang semakin menggila. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Mampu menantang tim-tim besar Asia, tidak lagi dianggap tim pelengkap, dan bahkan mulai menumbangkan kekuatan Timur Tengah. Kemenangan melawan tim kuat seperti Arab Saudi menjadi bukti nyata. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perkembangan besar dalam sistem sepak bola nasional. Dan media Timur Tengah melihat itu, ranking FIFA terus meningkat. Pemain diaspora berkualitas mulai bergabung, mental bertanding jauh lebih kuat, serta strategi permainan makin modern. Semua ini membuat Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Presiden Asian Football Confederation yaitu Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah juga ikut bersuara. Ia menegaskan satu hal penting, slot Asia harus tetap milik Asia dan ia mulai memperjuangkan agar pengganti Iran berasal dari kawasan yang sama. Ada 3 kandidat kuat yang muncul, Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab. Ketiganya dinilai layak karena finish di posisi kompetitif, performa stabil, dan produktivitas gol yang baik. Namun dari ketiga nama itu, Indonesia disebut sebagai kuda hitam paling berbahaya. Yang paling mengejutkan, pernyataan keras juga ditujukan kepada Italia. Menurut Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, Italia seharusnya malu jika menerima tiket gratis seperti ini. Kenapa? Karena Italia adalah raksasa sepak bola dunia, negara dengan sejarah besar, liga top, dan pemain kelas dunia. Jika benar mereka masuk bukan karena kualifikasi, tapi karena rekomendasi politik, maka itu akan mencoreng nilai sportivitas. Jika skenario ini benar terjadi, maka peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 bisa terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dan ini bukan lagi mimpi, ini adalah momentum sejarah. Dunia mulai melihat bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit dan dukungan dari media internasional adalah sinyal kuat bahwa perubahan itu nyata. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah FIFA akan mendengarkan suara Asia atau justru memilih jalan kontroversial? Dan yang paling penting, apakah Indonesia benar-benar siap jika kesempatan emas itu datang tiba-tiba? Semakin dalam isu ini dibahas, semakin banyak yang mulai bertanya apakah ini murni keputusan sepak bola atau ada kepentingan lain di baliknya. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, mereka tentu ingin menghadirkan turnamen dengan daya tarik global tinggi.
Dan kita tahu Italia adalah nama besar dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Banyak fans, banyak sponsor, dan daya jual tinggi. Namun di sisi lain, keputusan seperti ini bisa melukai prinsip fair play yang selama ini dijunjung tinggi oleh FIFA. Inilah dilema terbesar yang sedang dihadapi dunia. Di satu sisi, FIFA ingin menjaga keadilan kompetisi. Tapi di sisi lain, Piala Dunia adalah ajang dengan nilai bisnis miliaran dolar. Jika Italia masuk, nilai komersial bisa meningkat drastis. Namun jika Asia dirampas slotnya, maka kepercayaan Federasi Asia bisa terguncang. Dan disinilah peran penting Asian Football Confederation. Mereka tidak hanya membela satu negara, tapi membela seluruh harga diri sepak bola Asia. Kontroversi ini ternyata tidak berhenti di Timur Tengah. Sejumlah pengamat sepak bola internasional mulai ikut bersuara. Mereka menilai bahwa keputusan mengganti Iran dengan Italia bisa menciptakan ketimpangan besar dalam sistem kompetisi global. Bahkan beberapa analis menyebut jika ini benar terjadi maka kepercayaan terhadap sistem kualifikasi bisa runtuh. Karena selama ini semua negara berjuang mati-matian di jalur kualifikasi. Tapi tiba-tiba ada tim yang bisa masuk lewat jalur rekomendasi. Ini yang membuat banyak pihak mulai bersimpati kepada negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Yang menarik bukan hanya media Timur Tengah seperti Al Jazeera yang membahas Indonesia. Beberapa media Asia lainnya mulai menyoroti kebangkitan sepak bola Indonesia adalah salah satunya tercepat di kawasan. Apa alasannya? Karena dalam waktu singkat Indonesia berhasil meningkatkan kualitas permainan, menghadirkan pemain diaspora dari Eropa, mengubah mentalitas tim kompetitif, dan yang paling penting Indonesia kini tidak takut melawan siapapun. Ini yang dulu tidak terlihat tapi sekarang mulai nyata. Kesuksesan Indonesia tidak datang begitu saja. Ada beberapa faktor besar di balik lonjakan performa ini. Pertama, generasi muda berbakat. Banyak pemain muda Indonesia kini bermain di level internasional. Kedua, program naturalisasi yang tepat. Pemain diaspora membawa pengalaman dari Liga Eropa. Ketiga, sistem pelatihan modern, pendekatan taktik dan fisik jauh lebih berkembang dibanding sebelumnya. Semua ini membuat Indonesia berubah dari tim yang dulu diremehkan menjadi tim yang mulai ditakuti. Sekarang mari kita lihat perbandingan kandidat pengganti dari Asia. Indonesia memiliki performa meningkat drastis, mental bertanding kuat, dan dukungan publik luar biasa. Lalu ada Oman yang konsisten di level Asia, pertahanan solid, dan terakhir Uni Emirat Arab yang pengalaman internasional lebih matang, infrastruktur sepak bola kuat. Namun jika melihat momentum, Indonesia jelas unggul dalam satu hal, perkembangan paling cepat dan mengejutkan. Dan inilah yang membuat banyak media menjagokan Indonesia. Kini semua mata tertuju pada FIFA. Apakah mereka akan mengikuti prinsip keadilan zona atau mengambil keputusan yang memicu kontroversi global? Tekanan datang dari berbagai arah, media Timur Tengah, pengamat sepak bola, bahkan petinggi Asian Football Confederation. Dan jika FIFA salah langkah, bisa saja muncul gelombang protes yang lebih besar. Bayangkan jika ini benar terjadi, Indonesia resmi menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Apa dampaknya? Dunia akan terkejut. Asia Tenggara akan mencetak sejarah baru dan Indonesia masuk panggung sepak bola terbesar di dunia.